Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat-sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Nah, kali ini kita akan mempelajari menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi agar kita lebih mudah memahami dan menggunakannya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, kita perlu tahu bahwa teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Begitu juga tujuan dari teks eksposisi. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau mengetahui dari penulisan berdasarkan fakta sebenarnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menganalisis struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama, 1. Berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. Contohnya seperti ikan merupakan salah satu binatang yang bisa dipelihara oleh masyarakat. Yang kedua, uraikan bersifat objektif yang dimaksud untuk menambah pengetahuan. Contohnya seperti berhati-hati dalam mengelompokkan dan menempatkan, jangan sampai ikan yang besar disatukan dengan ikan yang kecil. Dan yang ketiga, uraian atau argumentasi diperjelas dengan fakta yang dilengkapi dengan angka, peta, grafik, statistik, gambar atau bagan sebagai ilustrasi. Dalam teks eksposisi terdapat bagian yang menjelaskan dan dilengkapi data atau faktanya. Contohnya seperti untuk mendapatkan ekosistem akuarium yang sehat dan diperlukan memilih ikan yang memiliki persamaan kimia. Dan yang keempat, contoh-contoh yang diuraikan sebagai perlengkapan disampaikan melalui analisis sistematis. Contohnya seperti air untuk ikan tawar biasanya makin lama makin keruh. Oleh karena itu minimal diganti seminggu sekali. Dan yang kelima, paragraf diakhiri dengan penegasan ulang, pendapat bukan ajakan atau peminta dukungan. Contohnya seperti, tak heranlah banyak orang yang mempunyai hobi memelihara ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah teks eksposisi atau kaidah kebahasaan. Yang pertama, aturan kebahasaan terdapat pada teks eksposisi yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Menggunakan nomina dan promina. Nomina merupakan kata benda dasar seperti gambar, meja, dan rumah. Yang berikut nomina turunan. Nomina turunan seperti pembelian, kekebalan, permainan, dan lain sebagainya. Yang berikut promina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Yang berikut promina persona, seperti saya, engkau, dia, mereka. Promina petunjuk, seperti ini, itu, di sini, di situ. Promina penanya, seperti apa, siapa, mengapa. Baik anak-anak, yang kedua, menggunakan kata-kata leksikal, verba, adjektiva, dan adjekverbia. Verbal adalah kata-kata seperti pergi, mandi, dan lukis. Verba turunan seperti penjelasan, memperbaiki, dan mengalir. Yang berikut adjektiva berupa kata sifat seperti cantik, tampan, dan susah. Adjektiva verbia berupa kata keterangan seperti sangat dan karena. Yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan antara lain lalu, sehingga, sambil, ketika, dan akhirnya. Yang keempat, menyajikan argumentasi urut, yaitu seperti lemah, kuat, mudah, rumit, dan sebaliknya.
Yang kelima, menyatakan sifat penulis seperti setuju dan tidak setuju. Baik anak-anak, kita lanjut. Analisis juga dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian topik. Kesesuaian topik meliputi keterkaitan antara gagasan pokok dan gagasan penjelasan antar paragraf. Dan yang kedua, struktur teks. Struktur teks meliputi organisasi penulisan, menyatu argumen-argumen dan penegasan ulang. Yang ketiga, diksi. Diksi meliputi pemilihan kata yang tepat agar menyampaikan maksud relevan. Yang keempat, keaktifan kalimat. Keaktifan kalimat ini meliputi penggunaan kalimat yang logis, baku, halar komunikatif, dan efektif. Dan yang berikut terakhir, mekanik. Mekanik merupakan kaidah penulisan atau penggunaan ejaan, penggunaan gaya bahasa, dan penata paragraf. Jadi, dalam menganalisis teks eksposisi, dapat dilakukan dengan kriteria tersebut. Baik anak-anak, inilah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian sudah mendengar dan membahasnya ya. Semoga kalian memahami dan mempelajarinya. Sekian dan terima kasih.